Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara, anak-anak yang rahimani wa rahimakumullah. Jumpa lagi pagi hari ini setelah ba'da subuh hari ini. Semoga perjumpaan kita di media sosial ini membawa keberkahan. Pagi ini kita akan bercerita atau saling ingat mengingatkan tentang ini ada si Tony RPK sedang nonton. Pak Tony RPK ini dari PT Indah Kiat, ini teman lama sedang nonton. Sekali lagi semoga pertemuan kita subuh ini membawa berkah, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua semoga juga pada sehat. Alhamdulillah, siaran langsung ini saya senang 2 pagi ini buat seperti ini. Senang kata kita bisa bertemu lewat media sosial. Saya ulangi lagi, saya sendiri juga butuh diingatkan karena ad-dinu nasihah. Agama itu saling mengingatkan. Hari ini saya seperti ini, ya juga butuh dinasihati untuk ingat mengingatkan agar senantiasa ingat kepada Allah. Teman-teman semuanya pada sehat kan? Alhamdulillah. Subuh ini pagi ini kita masih bernafas lagi. Masih bisa menghirup udara segar lagi. Kita masih bisa bernafas, menghirup udara segar. Masih bisa ke masjid, masih bisa baca Quran, alhamdulillah. Masih bisa menikmati kopi, teh, yang ngopi, yang ngeteh pagi ini. Itu artinya kita masih hidup. Setelah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, bangun tidur tadi, minimal kita baca doa Alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah kita masih hidup setelah mati. Dan harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Loh, kenapa harus bersyukur? Kalau
kita masih hidup. Karena tidak tahu siapa yang bisa menjamin tadi malam kita tidur terus pagi ini kita masih bisa bangun. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berangkat ke masjid. Siapa yang bisa menjamin? Kita bisa pulang lagi ke rumah setelah dari masjid. Ya, Pak Tony RPK. Siapa yang bisa menjamin? Umpamanya istri kita pagi ini buat sarapan. Belum tentu dia bisa menikmati sarapan yang dia buat. Ya, ada muncul Ferry ini, Ferry Syahrizan sedang menonton. Ya, alhamdulillah sehat selalu Ferry. Ini Ferry doa sehat selalu ya Pak. Amin. Siapa yang bisa menjamin? Sopo sing iso njamin? Mambengi kemulane iso keesuk iso buka kemul dewi. Ora enek kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita pakai baju pagi ini mandi seger sehat. Siapa yang bisa menjamin nanti baju ini yang buka kita sendiri? Bisa jadi yang buka orang lain karena sakit atau karena sudah tidak bisa buka lagi, karena sudah tidak bernyawa. Atau ada yang berpergian pagi ini. Siapa yang bisa menjamin sampai ke tujuan kecuali Allah? Bisa jadi nggak sampai tujuan, sudah wafat duluan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya mau berpergian juga harus Bismillahirrahmanirrahim. 'Ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ngapa-ngapa disuruh berdoa. Begitulah kehidupan ini. Allah mengajarkan kepada Rasulnya, Rasulnya mengajarkan kepada kita. Semua sendi kehidupan ada aturannya dalam Islam itu. Harus kita ikuti. Kalau kita mau selamat, mau diberkahi. Begitu. Karena tidak ada yang bisa menjamin hidup kita hari ini begini. Tadi seperti saya ceritakan, hari ini kita pakai baju, lalu yang buka nanti bisa kita sendiri, belum tentu. Iya toh. Ada tambah lagi nih, Amis Syahrul Ramadhani sedang menonton. Jadi sudah ada Ferry, Amis Syahrul, ada Tony RPK. Semoga dirahmati Allah. Nah, tidak ada yang bisa menjamin hidup kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita dijamin oleh Allah. Pagi ini beberapa menit yang lalu kita masih hidup lagi. Nah, masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kita masih iso nafas meneh, nyedot udara, iso ngeteh, iso ngopi. Dan itu harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kalau hari ini kita masih diberi nikmat hidup, berarti ada kemungkinan besar Allah masih beri kesempatan kita untuk membenahi diri ke arah kebaikan. Allah kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, nikmat hidup, bisa jadi Allah masih memberi kesempatan kita untuk bertaubat. Bisa jadi Allah masih memberi kesempatan kita untuk membenahi sholat kita yang mungkin bolong-bolong. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa itu? Orang-orang yang lalai. Dalam tafsir
lalai itu maknanya banyak. Ada yang memaknai karena lalai memang tidak sholat sama sekali. Yang kedua, sholatnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak. Subuh sholat, bukan. Kadang zuhur tidak sholat, subuh sholat. Kadang subuh tidak sholat, asar tidak sholat, bolong-bolong. Tapi kalau subuh biasanya sholat, peliharalah sholat subuh dan sholat wusta. Sholat asar, itu berat 2 sholat itu. Maka yang lain biasanya terjaga itu. Kalau subuh sama, pokoknya subuh karo asar kuwi kejaga, biasanya luhur, maghrib, isya'i mesti kejaga. Makanya kon jaga salat sing loro itu. Maka sing lain ini insyaallah kuat lah kita. Kuat. Subuh karo asar kejaga, maka zuhurnya, maghribnya, isya'nya insyaallah itu kejaga. Itu bolong-bolong bisa jadi. Nah, itu makna kadang-kadang kita masih lalai dalam sholat. Atau lalai dengan tumak ninahnya. Kita sholat tidak tumak ninah. Maka nanti akan celaka nanti. Tidak tumak ninah. Main sholatnya macam seperti ayam mematuk. Begitu. Itu tidak tumak ninah, itu termasuk lalai. Atau tidak memperhatikan syarat dan rukunnya. Begitulah. Tumakninah itu kalau berdiri ya pas, sudah berdiri baru baca. Rukuk sudah pas rukuknya baru baca. Nah, begitu. Jadi ada Amis Syahrul memberi jempol. Nah, kembali lagi ke kenapa harus bersyukur tadi, kita masih bernafas. Bisa jadi karena Allah masih memberi kesempatan kita hidup, nikmat hidup pada pagi ini karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk membenahi sholat. Membenahi diri kita sebagai seorang bapak. Sudah berlaku sebagai seorang bapak atau belum kepada anak-anak. Bisa jadi kita masih diberi kesempatan hidup pagi ini karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk membenahi diri menjadi seorang suami yang soleh, istri yang soleha. Bisa jadi Allah masih memberi kesempatan kita hidup pagi ini untuk membenahi diri agar mencari pekerjaan yang halal atau membuat hasil kerja kita, kerjanya halal, hasilnya halal untuk anak dan istri. Bisa jadi Allah masih beri kesempatan kita hidup pagi ini karena Allah masih memberi kesempatan kita untuk berbuat baik kepada birrul walidain, kepada kedua orang tua ataupun mertua. Mungkin yang selama ini kurang baik, atau kepada adik-beradik. Allah masih beri kesempatan untuk berbuat baik kepada adik-beradik kita. Atau mungkin ada yang belum pas, yang harus kita benahi. Bisa jadi Allah beri kesempatan kita hidup pagi ini juga untuk memperbaiki banyak hal yang masih belum sesuai dengan aturan-aturan yang Allah berikan. Agama itu artinya aturan. Jadi kenapa diatur? Biar teratur. Jadi kalau tidak mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, maka dia akan kacau balau, tidak teratur, morat-marit. Lah itu, morat-marit payah. Agama itu aturan agar kita teratur. Karena semua sendi kehidupan, tidak ada agama lain yang mengatur semuanya dalam sendi kehidupan. Sampai mau tidur, makan, ke WC aja diatur. Begitulah detailnya Islam mengatur dalam hidup ini. Biar teratur, maka siapa yang mengikuti aturan, selamat dia.
Yang mengikuti aturan selamat. Yang tidak mengikuti aturan ya tidak selamat. Makanya ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu. Kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Terima kasih teman-teman yang nonton siaran langsung pada pagi hari ini. Ada Bapak Tony RPK sedang masih menonton. Semoga dirahmati Allah selalu. Ferry Syahrizan selain nonton juga memberi komen, sehat selalu ya Pak. Amin. Semoga Allah juga memberi kesehatan kepadamu selalu untuk taat kepada Allah. Ada Ami Syahrul Ramadhani sedang juga menonton. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga isu iki begitu saja pagi ini, semoga dirahmati Allah selalu, saya dan kita semuanya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.